Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Hai, berjumpa lagi bersama Miss Gea. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 6, energi dan perubahannya. Kita akan membahas muatan-muatan pelajaran yang ada di subtema 1, sumber energi. Teman-teman, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas subtema 1, sumber energi. Teman-teman, coba kalian perhatikan gambar berikut. Benda apa saja ya yang kalian temukan di sana? Nah teman-teman, benda-benda tersebut merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan bermanfaat bagi manusia. Ciptaan Allah tersebut adalah contoh sumber energi. Kehidupan bisa berlangsung karena adanya energi. Benda yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Teman-teman, kalian tahu tidak? Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari merupakan sumber kehidupan. Cahaya matahari ini diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Karena fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selain membantu fotosintesis tumbuhan, ternyata cahaya matahari juga bisa menghasilkan energi listrik loh teman-teman. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Sumber energi yang selanjutnya yaitu air. Teman-teman, kalian tahu kan, air adalah sumber energi bagi tubuh. Selain itu, air juga sumber energi listrik. Kira-kira bagaimana ya cara menghasilkan listrik dengan menggunakan air? Caranya yaitu air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Kemudian air dari dalam bendungan dialirkan. Aliran air memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik dari aliran air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau kita singkat dengan PLTA. Contoh sumber energi lainnya adalah udara atau angin. Di dalam udara terdapat oksigen. Teman-teman tahu tidak? Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Ternyata, selain sebagai sumber energi bagi tubuh, udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Teman-teman, kalian tahu tidak? Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Bayu memiliki energi kinetik. Energi kinetik dari bayu dapat menggerakkan kincir angin. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik ini akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau kita singkat dengan PLTB. Teman-teman, kita perlu menjaga kelestarian energi. Makanan dan minuman membuat tubuh menjadi berenergi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Nah, sebagian besar makanan kita berasal dari tumbuhan.
Oleh karena itu, kita harus memelihara dan melestarikan tumbuhan. Selain makanan, minuman juga merupakan sumber energi. Nah, air yang kita minum harus bersih, teman-teman. Tapi sekarang ini banyak sumber air yang tercemar. Selain itu, air juga merupakan sumber energi listrik. Nah, listrik juga merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Nah, teman-teman, jadi kita harus menjaga kelestarian energi ya. Kita harus memikirkan kepentingan bersama, karena jika sumber energi habis, kehidupan di bumi akan terancam. Yuk kita simak beberapa cara untuk menghemat energi. Cara menghemat energi. Yang pertama, merawat dan memelihara tanam-tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Teman-teman, kita mencoba untuk menerapkan menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Hak dan kewajiban. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yap, betul sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Teman-teman, sekarang kita simak yuk, kewajiban apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam menghemat air? Nah, teman-teman, di sini ada beberapa gambar. Kita akan coba memberi tanda centang di samping gambar yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Dan kita juga akan memberi tanda silang di samping gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menghemat air. Gambar yang pertama, di sini ada gambar seorang anak perempuan sedang mematikan keran air. Nah, kira-kira ini termasuk contoh kewajiban menghemat air tidak ya? Yap, betul sekali. Gambar ini menunjukkan kewajiban menghemat air karena anak perempuan tersebut mematikan keran ketika bak air sudah penuh. Gambar yang kedua, ada gambar seorang anak laki-laki sedang menggosok gigi. Ketika dia sedang menggosok gigi, ternyata air kerannya tidak dimatikan, sehingga air yang ada di dalam bak itu sampai luber keluar dari bak air. Nah, ini bukan contoh kewajiban menghemat air ya teman-teman, karena di gambar ini seorang anak laki-laki itu menghambur-hamburkan air. Seharusnya jika bak air sudah penuh, maka keran air harus kita tutup. Teman-teman, di sini ada sebuah gambar mobil angkutan yang ditumpangi Ana dan ibunya mogok karena kehabisan bahan bakar. Kalian pernah mendengar istilah BBM tidak? BBM kepanjangan dari bahan bakar minyak. Teman-teman, setiap hari manusia menggunakan BBM untuk kendaraan. Penduduk dunia makin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. Sedangkan kita membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkan BBM. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Yuk kita simak cara menghemat BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Yang kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Yang ketiga, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Yang keempat, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan dengan energi alternatif. Yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Teman-teman, kita harus bisa menghemat energi, seperti pada cerita yang ada di halaman 40. Ana menyadari kewajibannya untuk menghemat energi. Ia tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah dipakai. Ia tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi.
Ana juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Ana telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Nah, karena Ana telah melaksanakan kewajibannya, maka orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Yuk kita simak contoh hak yang diperoleh Ana. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar pada malam hari. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, teman-teman, jadi kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang muatan matematika. Menentukan lama waktu suatu kejadian. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Kira-kira menurut kalian, gambar kegiatan mana ya yang waktunya lebih lama? Yap, betul sekali. Tentu gambar kegiatan memasak yang membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan gambar kegiatan anak yang sedang minum air tentu waktunya lebih singkat. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang satuan waktu. Satuan waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Teman-teman, ternyata 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sedangkan 1 bulan terdiri atas 28 hingga 31 hari. Yuk kita perhatikan tabel berikut. Nah, sekarang yuk kita lihat. Di sini ada nama bulan dan juga jumlah hari. Jadi setiap bulan itu jumlah harinya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 28 atau 29 hari. Nah, khusus bulan Februari, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya adalah 29 hari. Teman-teman, ada 7 hari dalam 1 minggu, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 7 hari juga disebut seminggu. Nah, 1 bulan terdiri atas 4 minggu atau lebih bergantung jumlah hari pada bulannya. Contohnya, jika dalam 1 bulan ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Contoh yang kedua, jika dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu 2 hari. Contoh yang ketiga, jika dalam 1 bulan ada 31 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Nah, teman-teman, sekarang kita coba yuk menghitung jumlah bulan dalam satuan tahun dan juga menghitung jumlah hari dalam satuan minggu. Oke, seperti yang kita ketahui, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sekarang bagaimana? Kalau 2 tahun, kira-kira 2 tahun itu sama dengan berapa bulan ya? Nah, cara mencari tahunya tinggal kita kalikan dengan 12 teman-teman. Misalnya, 2 tahun sama dengan berapa bulan? Kita kalikan 2 kali 12, atau boleh kita balik, 12 kali 2. Jawabannya 24. Seperti itu ya, jadi tinggal kalian kalikan saja dengan 12, karena 1 tahun itu 12 bulan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang minggu? Seperti yang kita ketahui, 1 minggu sama dengan 7 hari. Sekarang bagaimana kalau 2 minggu? Kira-kira 2 minggu itu sama dengan berapa hari ya? Nah, caranya sama seperti tadi teman-teman. Karena 1 minggu itu sama dengan 7 hari, maka jika 2 minggu tinggal kita kalikan 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi 2 minggu sama dengan 14 hari. Mudah kan teman-teman?
Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar satuan waktu jam dan menit. Teman-teman, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan pukul 11 tepat. Atau bisa kita tulis dengan pukul 11.00. Kita lihat di sini, jarum pendek menunjuk angka 11, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Jika waktunya menunjukkan pukul 11 tepat atau pukul 00, maka jarum panjangnya pasti menunjuk angka 12, teman-teman. Sekarang bagaimana jika gambar jamnya seperti ini? Nah, gambar ini menunjukkan pukul 11.15. Kita lihat, jarum pendeknya menunjuk sedikit melewati angka 11, sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 3. Kenapa ya jarum panjangnya menunjuk angka 3? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, teman-teman, di sini ada gambar sebuah jam. Seperti yang kita ketahui, setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 menit. Baiklah, kita anggap di sini jarum pendeknya menunjuk ke angka 12. Nah, setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka akan bertambah 5 menit. Untuk mempermudah, kalian bisa mengingat patokannya. Jadi, jika jarum panjang berada di angka 3, maka lebih 15 menit. Jika jarum panjang berada di angka 6, maka lebih 30 menit. Jika jarum panjang berada di angka 9, maka lebih 45 menit. Nah, jika kalian sudah hafal patokannya, maka akan lebih mudah ketika menghitung menitnya. Teman-teman harus kalian ingat ya, jika kalian akan menggambar letak jarum jam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Misalnya di sini Miss Gia akan menggambar letak jarum pukul 3. Nah, karena di sini pukul 3 tepat, maka jarum pendeknya kalian posisikan tepat di tengah angka 3. Dan jarum panjangnya tepat berada di tengah angka 12. Sekarang di sini ada contoh pukul 4.10. Nah, teman-teman, karena ini menitnya itu lewat 10 menit, maka jarum pendeknya itu agak menunjuk sedikit melewat angka 4 ya, teman-teman. Sekarang bagaimana jika kita akan menggambarkan waktu pukul 10.45? Nah, teman-teman ingat ya, jika menitnya itu lebih dari 30, maka jarum pendeknya itu berada di tengah-tengah antara dua angka tersebut ya. Misalnya, di sini ada pukul 10.45. Nah, karena 45 itu lebih dari 30 menit, maka kita tuliskan atau kita tunjukkan letak jarum pendeknya itu berada di tengah-tengah antara angka 10 dan angka 11. Kemudian jarum panjangnya kita arahkan ke angka 9. Teman-teman, dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12.00. Dimulai dari tengah malam hingga tengah hari. Nah, setelah pukul 12 siang, ada pukul 13. Pukul 13 juga disebut dengan pukul 1 siang. Begitupun seterusnya teman-teman, pukul 13, pukul 14, 15, sampai dengan pukul 24. Atau pukul 00. Sekarang kita coba yuk menghitung lamanya kegiatan atau lamanya perjalanan. Di sini ada contoh soal. Ana mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Ana belajar di sekolah selama berapa jam ya teman-teman? Jadi cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Rumusnya itu lama belajar sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Kita lihat tadi, waktu selesainya itu adalah pukul 12.00.
sedangkan waktu mulainya adalah pukul 7.00. Nah, tinggal kita kurangi teman-teman. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Ya, betul sekali. Berarti Ana belajar di sekolah selama 5 jam. Baiklah, kali ini kita akan membahas muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Materi SBDP kali ini kita akan mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Teman-teman, sekarang mari kita belajar menyanyikan lagu yang berjudul Matahari, ciptaan Nur Hasanah. Teman-teman, itu adalah pola irama dalam lagu Matahari. Ternyata kita juga bisa menggunakan alat musik sebagai pengiring ketika kita menyanyikan lagu. Contoh alat-alat musiknya yaitu ada marakas yang dimainkan dengan cara digoyang, kemudian ada rebana yang dimainkan dengan cara dipukul, kemudian ada tamborin yang dimainkan dengan cara dipukul, dan ada kastanyet yang dimainkan dengan cara ditepuk. Nah, teman-teman, alat-alat musik tersebut termasuk ke dalam alat musik ritmis. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.